Halo, berjumpa kembali dengan saya Saifuddin Jailani, founder portal Kewarganegaraan. Belajar PPKN makin bangga menjadi bangsa Indonesia. Baiklah, pada video kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Untuk itu, agar kalian semakin paham mengenai materi ini, silakan kalian simak video berikut ini dengan baik. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah berideologikan Pancasila. Untuk itu, segala kegiatan pemerintahan ataupun masyarakat bangsa Indonesia harus berpedoman kepada Pancasila, karena Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Baik, kita langsung saja membahas mengenai apa makna nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah kita akan bahas mengenai sistem nilai dalam Pancasila. Kita akan mengetahui apa itu sistem. Sistem adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan. Sedangkan beberapa pengertian tentang nilai mempunyai dua arti. Yang pertama, nilai adalah ide tentang apa yang baik, benar, bijaksana, dan apa yang berguna, sifatnya lebih abstrak daripada norma. Ini menurut Kamus Ilmiah Populer. Sedangkan pengertian yang kedua adalah nilai adalah suatu yang berharga, yang berguna, yang indah, yang memperkaya batin, yang menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Ini adalah pengertian nilai menurut Laboratorium IKIP Malang. Nah, kalau digabung mengenai sistem dan nilai, maka sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat yang dipandang baik. Ya, jadi sesuatu gagasan, sesuatu ide yang menurut masyarakat dianggap baik, itu adalah disebut sebagai sistem nilai. Nah, bagaimana dengan nilai Pancasila? Nilai Pancasila mempunyai 5 macam, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan. Yang kedua adalah implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama. Apa saja? Ketiganya yaitu yang pertama adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual itu mengartikan Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Yang kedua, nilai kultural. Artinya, Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup negara, dan sebagai dasar negara. Yang ketiga adalah dimensi institusional. Artinya, Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan negara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya adalah aktualisasi dimensi spiritual.
Aktualisasi dimensi spiritual ini diwakili oleh sila yang pertama yang berlambang bintang. Praktek penyelenggaraan pemerintahan itu tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara, tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh suatu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama. Nah, artinya di dalam pelaksanaannya, perwujudannya di dalam penyelenggaraan pemerintahan, sila pertama itu mempunyai pondasi yang pertama. Karena ini menunjukkan bahwa setiap orang yang menjabat di dalam pemerintahan itu akan dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat, kepada negara, bahkan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita lihat banyak yang namanya pejabat pada saat dilantik, mereka itu akan diambil sumpah atas nama Tuhan. Tujuannya apa? Agar pada saat mereka menjabat, menjalankan roda pemerintahannya itu, dia akan mengingat kepada Tuhan, sehingga di dalam menjalankan tugasnya dia akan menjalankan dengan baik karena merasa diawasi oleh Tuhan. Yang kedua adalah aktualisasi dimensi kultural dan institusional. Aktualisasi dimensi kultural dan institusional ini diwakilkan melalui sila kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Artinya apa? Nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan atau fairness yang non-diskriminatif. Demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai ini sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nilai-nilai dimensi kultural institusional inilah yang akan membuat roda pemerintahan ini berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini meliputi yang pertama adalah pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai ini mengandung bahwa sesuatu yang ada di dunia ini yaitu semuanya adalah atas kehendak Tuhan. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Dan yang kelima adalah menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dalam beragama. Selanjutnya yang kedua adalah nilai yang kedua, kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini terdiri atas yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
Sila yang ketiga adalah persatuan. Mempunyai nilai yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah cinta bangsa dan tanah air, yang ketiga adalah menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit, dan yang kelima adalah penumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sila yang keempat yaitu kerakyatan. Nilai kerakyatan meliputi yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Nilai yang terakhir adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila keadilan. Sila keadilan ini mempunyai nilai yang pertama adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua adalah seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Dan yang kelima adalah melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, demikianlah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yang berhubungan dengan praktik kenegaraan. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Salam Indonesia, salam Pancasila.